Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman pembudidaya lobster dan tawar, hari ini saya akan membersihkan kolam pemijahan saya atau kolam kawin, sekaligus menyortir indukan yang bertelur. Ini adalah indukan yang akan turun gendong, yang sebelumnya itu saya karantina di kolam tersebut, di kolam pemijahan ini. Jadi indukan yang akan turun gendong ini saya pindahkan ke dalam ruangan nanti agar proses turun gendongnya lebih aman. Jumlahnya itu ada 5 ekor, dan 3 hari yang lalu itu saya sudah pindah sekitar 2 ekor. Nah, ini sudah saya pindah dan saya taruh dalam media atau box styrofoam. Jadi saya karantina mereka dalam jerigen-jerigen bekas, dan di bawah jerigen itu ada lubang-lubangnya untuk agar supaya anakan atau burai itu turun di situ. Jadi indukannya tetap dalam wadah media tersebut dan aman dan tidak akan bisa memanjat. Oke, saya akan membersihkan kolam pemijahan tersebut, dan sebelumnya saya sudah angkat semua shelternya atau pipa paralonnya dan saya bersihkan. Kemudian saya juga menyortir indukan betina yang bertelur. Jadi yang ada bertelur itu sekitar 15 ekor tadi saya dapat, terus saya simpan dalam ruangan untuk supaya mereka tidak terganggu. Jadi saya untuk mengangkat kotoran yang mengendap di dalam kolam terpal itu saya menggunakan sipon. Jadi sipon itu yaitu dengan menggunakan selang. Jadi selang yang kecil saya pakai untuk menyedot kotoran-kotoran lobster yang ataupun sisa makanan yang mengendap di dalam kolam terpal tersebut. Ini lumayan cukup banyak karena proses pembersihannya sebulan sekali. Jadi saya akan bersihkan dan sedot kotoran tersebut memakai selang ini, teman-teman. Oke, jadi prosesnya dalam memakai sipon ini mungkin sekitar 5-7 menit untuk menghilangkan endapan kotoran lobster ataupun sisa pakannya. Jadi bisa kita lakukan ini setiap bulannya. Nanti mungkin airnya agak berkurang, jadi kita bisa tambahkan kembali airnya setelah kita selesai menyipon kolam pemijahan tersebut. Jadi nanti air ukurannya kembali ke 20 cm. Cukup mudah, teman-teman, caranya. Oke, sudah selesai saya sipon. Jadi kolam sudah bersih dari endapan kotoran lobster ataupun sisa pakan lobsternya. Jadi kolamnya ini sudah agak bersih, jadi tinggal
saya nanti tambahkan air untuk air baru yang air dari sumur bor yang biasa saya pakai, mungkin sekitar 5 cm, karena saya ukur sebelumnya tadi air kolamnya itu 15 cm. Oke, selanjutnya saya akan bersihkan chambernya ini karena sudah sebulan baru saya bersihkan. Kotorannya itu mungkin sudah menumpuk di dalam chamber ini, jadi sebulan sekali saya bersihkan. Ini batu zeolit tadi yang paling atas, cukup dibilas saja, jadi tidak repot teman-teman. Cukup kita bilas, mungkin 2-3 kali kita bilas batu zeolitnya. Kemudian lapisan keduanya itu, lapisan chambernya itu ada rumah keong atau bekas rumah yang ditempati keong. Lapisan ketiganya itu kapas dan kapas filter dan yang agak halus dan kasar. Jadi saya cukup bersihkan, tidak usah terlalu bersih. Ini kotoran yang mengendap paling di bawah, di lapisan bawahnya itu ada saringan dan karang jahe teman-teman. Itu kotorannya kelihatan jelas melengket atau melekat di sela-sela saringan ataupun di karang jahe. Jadi kotorannya itu akan mengendap di situ. Ini karang jahenya akan saya bilas dan saya akan cuci untuk menghilangkan kotoran yang melekat di pori-porinya. Jadi karang jahe ini fungsinya untuk mengurai amoniak teman-teman. Ya, sudah bersih, kemudian saya lanjutkan dengan bersihkan saringannya. Kotorannya ini banyak sekali teman-teman, karena kotoran itu tersaring dan mengendap di bawah dasar ember. Jadi melalui petal-petal itu mereka terserap kotoran itu, dan yang keluar dari chamber itu adalah air yang bersih. Ya, kita bisa lihat kotorannya teman-teman itu. Ya, sudah saya bersihkan teman, batu zeolitnya sudah bersih dan tinggal akan disusun kembali dalam chamber. Ini rumah keongnya, fungsinya juga itu sebagai biobol atau rumah bakteri. Jadi bakteri baik yang dapat dimakan oleh lobster. Ini filternya, kapas filternya yang saya sudah bersihkan, dan ini filter kasarnya yang warna hitam dan karang jahe. Jadi nanti akan saya masukkan satu persatu ke dalam wadah chamber kembali teman-teman, sesuai dengan video yang pernah sebelumnya saya buat. Ini saringannya yang chambernya yang akan saya bersihkan. Jadi saya buka keran di bawahnya untuk membuang sisa air yang ada dalam chamber teman-teman. Jadi kita bisa lihat itu kotorannya mengendap di bawah. Jadi selama 1 bulan itu kotoran itu di situ teman-teman. Jadi biasa saya juga kalau mungkin
2 minggu sekali saya buang kotoran yang mengendap tersebut melalui keran pembuangan tadi. Jadi tergantung dari kita ataupun teman-teman punya kesempatan atau waktu untuk membuang kotoran ataupun endapan kotoran lobster tersebut dalam 2 minggu. Oke, sudah saya bersihkan dan sudah bersih, dan ini saringannya tadi saya sudah bersihkan, kinclong kembali ya. Jadi ini kan saya kasih pasang ataupun saya turunkan kembali ke dalam chamber saringannya. Nah, mohon maaf teman-teman, ini agak susah karena saya juga pegang kamera. Kemudian saya lanjut bersihkan water pumpnya atau mesin pompa celupnya. Saya menggunakan pompa celup yang agak sedang, jadi agar lebih hemat listrik. Jadi sebulan sekali juga saya bersihkan. Banyak kotoran menempel di dalam saringan pompanya ini, jadi saya bersihkan dulu teman-teman. Ya, sudah selesai dan sudah bersih kembali. Ini pompa sudah saya pakai selama hampir setahun lebih, jadi agar lebih awet atau biar tahan lama harus rajin dibersihkan teman-teman ya. Saya memakai mesin pompa merek water pump WP104 yang powernya itu atau sekitar 38 watt teman-teman, dan dalam setiap jamnya itu 2000 liter per jam, jadi cukup kuat untuk kolam ukuran 2x1 dengan sistem aerasi chamber. Jadi bisa kita menghemat listrik agar tidak terlalu boros untuk pembayaran listriknya teman-teman. Dan juga saya tidak lupa untuk membalut kabel mesin pompanya agar tidak kabelnya itu tidak dicapit ataupun luka ataupun sobek oleh capitan lobster. Jadi untuk mengantisipasi agar tidak kolam itu ada setruman listrik. Ya, saya pakai sambungan short lurus atau sambungan lurus pipa 1/2 inci ke 3/4 karena pembuangan dari mesin pompa celupnya itu water pump itu kecil, jadi saya rakit sendiri teman-teman. Jadi setelah saya pasang semuanya, chambernya, pompa celupnya serta taruh shelternya semua beserta lobsternya, lobster jantan dan betina sisa yang sudah saya sortir, saya turunkan tadi. Ini teman-teman, jadi ini aerasinya sistem Venturi saya buatkan di kolam pemijahan agar oksigen terlarut dalam air itu lebih banyak, dan lobsternya dalam masa karantina ataupun dalam proses kawinnya nanti itu akan
lebih sehat dan aktif teman-teman. Jadi keuntungan dari sistem aerasi venturi ini, kita cukup membuatkan chambernya dan kita bikin sesuai dengan keinginan kita, dimana kita mau bikin steam venturinya. Jadi saya bikin 3 di sini, pinggir kanan, sisi kiri, sisi kanan, dan tengah, jadi 3. Dan ada juga air jatuh langsung dari pipa, jadi agar oksigennya melimpah teman-teman dalam kolam. Karena ini diperuntukkan juga untuk kolam karantina indukan yang sedang proses gendong telur dalam masa 2 minggu ke depan, untuk proses turun gendongnya. Jadi ini sudah saya setel, itu saya sudah rakit, dan saya akan turunkan indukan bertelur yang saya karantina dalam media supaya lebih aman telurnya dan tidak diganggu oleh lobster-lobster lain. Ini indukan betina dan jantan yang akan saya masukkan ke dalam kolam pemijahan, karena ada tadi betina 15 ekor yang saya sudah sortir yang bertelur, kemudian saya gantikan kembali dengan indukan betina 15 ekor ke dalam kolam tersebut. Jadi tetap jumlahnya 40 ekor. Ini yang saya sortir tadi, indukan yang bertelur. Indukan bertelur ini ada yang usianya 2 minggu, ada yang 3 mingguan. Jadi saya ambil atau saya karantina supaya telur-telur mereka aman, tidak diganggu oleh lobster-lobster lainnya. Ini juga yang sudah saya karantina tadi. Jadi saya buatkan memang wadah untuk karantina indukan yang bertelur supaya aman teman-teman. Jadi kita lebih mudah mengontrolnya dan kita bisa tahu kapan waktunya kita pindah telur-telur indukan yang bertelur tersebut. Ini yang sudah 3 mingguan. Dan jadi di media itu saya buatkan lubang di atasnya untuk pemberian pakan teman-teman. Karena dalam pemberian pakan juga tidak terlalu banyak. Jadi dalam proses masa gendong telur itu indukan sedikit ataupun jumlah makannya itu agak berkurang begitu teman. Jadi media-media karantina ini akan saya masukkan dalam kolam pemijahan agar nantinya mereka dalam 2 minggu ke depan tetap aman selama dalam proses gendong telur. Jadi dalam kita membuat media ini usahakan ada lubang-lubang kecil di bawah media supaya sirkulasi airnya itu bisa bagus, atau keluar masuknya air itu ataupun oksigen yang dalam air itu lebih bagus teman-teman. Jadi bisa juga sisa pakan tersebut jatuh di lubang-lubang tersebut. Jadi saya sudah turunkan teman-teman
media karantina indukan bertelur yang jumlahnya 15 buah teman-teman ya. Jadi saya susun supaya ada ruang dari sirkulasi airnya agar berfungsi dengan baik. Jadi indukannya tetap sehat dan sirkulasi air pun tidak terganggu. Jadi mereka kelihatan ataupun tidak stres dan tetap sehat sampai masa proses turun gendong nantinya. Jadi saya biarkan kolam pemijahan saya ini nanti 2 minggu ke depan baru saya pindahkan sebagian yang sudah masuk dalam proses turun gendong. Jadi selama dalam masa karantina ini saya cukup memberi pakan pagi sore dan tidak mengganggu isi kolam pemijahan agar proses pemijahan atau kawinnya lebih cepat atau bagus. Oke teman-teman, terima kasih atas video yang telah ditonton, dan kedepannya saya akan buat video-video yang lebih baik lagi. Jangan lupa di komen dan subscribe teman-teman. Terima kasih atas video yang telah ditonton.